Sebagai makhluk sosial, komunikasi adalah salah satu hal penting dan biasa kita lakukan. Aktivitas komunikasi ini diperlukan untuk membuat kita tetap dekat antara satu sama lain, serta memperlancar sebuah hubungan anggota organisasi. Komunikasi organisasi adalah sebuah proses penciptaan serta saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan yang bergantung oleh satu sama lain untuk mengatasi lingkungan yang tidak pasti atau lingkungan yang berubah-ubah. Halo guys, nama saya Ahmad Ardiansyah. Saya ingin menjelaskan tujuan komunikasi organisasi. Tujuan komunikasi organisasi adalah untuk memudahkan, melaksanakan, dan melancarkan jalannya organisasi. Halo teman-teman, nama saya Ray. Jadi saya akan melanjutkan apa yang sudah dibacakan teman saya Ardi tadi. Jadi di dalam setiap organisasi pasti membutuhkan rapat. Apa itu rapat? Rapat adalah sebuah bentuk komunikasi organisasi dengan berdiskusi antar anggota organisasi dan ketua organisasi. Komunikasi organisasi memiliki dua jenis umum, yaitu internal serta eksternal. Jenis internal merupakan komunikasi yang fokus kepada interaksi serta upaya untuk membangun atau menguatkan relasi antar sesama anggota organisasi tersebut. Contohnya, upaya merubah sesuatu visi yang sudah ada sejak organisasi tersebut muncul. Komunikasi organisasi eksternal dilakukan untuk mencapai tujuan, mendapatkan sponsor, iklan, membangun kerjasama, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pihak di luar organisasi tersebut. Halo teman-teman, di sini kita akan menanyakan salah satu anggota organisasi. Halo. Halo. Boleh perkenalan diri dulu? Halo, nama gue Najwa Sahab. Dari organisasi mana nih? Gue ikut dua organisasi nih. Ada apa aja nih? Hima sama radio, guys. Kegiatannya ngapain aja sih kalau di organisasi itu? Yang mana dulu nih yang lo mau tanya? Hima deh. Hima baru banget kita abis ngadain RTL, guys, rencana tindak lanjut. Itu kayak PR-nya setelah LDH kayak gitu. Sama kayak di radio juga sih, ada yang LDR ya. Apa tuh LDR? LDR. Kenapa jadi nyanyian LDR? Iya, pokoknya kayak gitu udah kegiatannya. Terus kalau di organisasi itu ada rapat nggak sih? Ada dong, tiap hari gue pas pengen RTL tuh tiap hari rapat, guys, kayak gitu. Ngebahas Tujuan tentang rapat itu apa sih? Biasanya? tujuannya kan karena rencana tindak lanjut kan pasti banyak divisi ya, guys. Jadi itu kayak ngebagi-bagi divisi, terus ngebagi kayak tugas job-jobnya setiap divisi kayak gitu. Jadi penting banget ya rapat. Penting banget tiap hari, guys, rapatnya. Astagfirullahaladzim. Tapi masya Allah, alhamdulillah apa sih Lancar. acara gua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Nah itu. Terima kasih ya. Iya, terima kasih Bunda Neta. Neta maksudnya. Oke guys, jadi itu pentingnya rapat. Kita akan menyanyikan satu orang lagi. Halo. Halo guys. Perkenalan diri dulu dong. Nama gua Nasya Ramadita. Dari organisasi apa nih kalau boleh tahu? Gua ada 3. Waduh, banyak banget ya. Coba disebutin satu. Ada IMM, Himakom, sama radio. Oke, kebetulan gue mau nanya-nanya nih soal organisasi. Oke. Kalau di organisasi itu rapat itu penting banget gak sih menurut lo? Penting, karena di rapat itu kita bisa tahu pendapatnya setiap orang seperti apa untuk suatu keputusan gitu. Wah, gila. Terus apa sih yang lagi organisasi lo lakuin nih sekarang? Ada project-project apa? Kalau buat Himakom sama IMM itu udah berjalan, RTL-nya udah selesai. Sekarang itu ada radio. Kita lagi nentuin program-program baru yang ada di radio. Jadi apa nih? Jadi produser. Waduh, keren banget. Oke, makasih ya. Sama-sama. Makasih ya. Halo guys, balik lagi sama aku Neta. Aku akan mewawancari satu orang lagi buat bertanya tentang komunikasi organisasi. Halo, perkenalkan diri dulu nih, nama lu siapa? Kenalin, nama gue Naima Aulia dari Prodi Ilmu Komunikasi.
Lo ikut organisasi apa sih di kampus? Gue sendiri di kampus ikut organisasi radio sih, satu doang. Satu doang. Biasanya di organisasi lo tuh ada rapat nggak sih? Ada dong pastinya kalau dalam organisasi tuh. Rapat tuh ngapain aja sih kalau dalam rapat? Kan menurut pandangan orang-orang kayak rapat tuh diskusi gini. Kalau menurut lo kayak gimana nih rapat? Kalau menurut gue sih rapat tuh penting banget ya, karena kan kita saling bertukar ide atau gagasan gitu, biar satu sama lain tuh terhubung gitu loh. Jalannya acara juga bakalan lebih gampang kalau kita ngadain rapat. Terus juga rapat itu menurut gue kayak orang saling bertukar ide atau gagasan, tapi di dalam satu ruangan gitu. Jadi penting banget ya rapat. Tuh. Oke, terima kasih ya Naima. Oke, sama-sama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alwan Aunillah. Di sini saya akan menjelaskan teori-teori dan jenis teori komunikasi organisasi. Yang pertama ada teori struktural klasik. Teori pertama ini berkembang sejak tahun 1800-an dan dapat disebut sebagai teori mesin. Teori ini menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai sebuah lembaga yang sentral akan tugas-tugasnya, serta memberikan petunjuk magnis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, tanpa inovatif. Terdapat 4 kondisi pokok dari teori ini, yaitu kekuasaan, saling melayani, doktrin, dan disiplin. Yang kedua, teori neoklasik atau hubungan manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Elton Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin. Teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok. 2. Teori neoklasik atau hubungan manusia. Teori ini diperkenalkan oleh Elton Mayo dan muncul karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik atau teori mesin. Teori neoklasik mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial karyawan sebagai seorang individu atau kelompok. Teori ini telah difasihkan melalui percobaan yang dilakukan oleh Elton di pabrik pada tahun 1924. Hasil percobaan tersebut memperoleh kesimpulan bahwa penting memperhatikan upah, insentif, serta kondisi kerja karyawan untuk meningkatkan produktivitas kerja. 3. Teori fusi. Teori ini diperkenalkan oleh Baek pada tahun 1957. Teori fusi berawal dari kesadaran Baek pada tahun 1950 mengenai kesadaran, mengenai kepuasan, minat manusia yang berbeda-beda dalam suatu birokrasi maupun organisasi. Baek berpendapat bahwa organisasi pada tahap-tahap tertentu akan mempengaruhi seorang individu, sementara pada saat yang sama pula individu memberikan pengaruh pada organisasi yang diperkenalkan oleh organisasi. 4. Teori peniti penyambung The Linking Pin Model. Teori ini dikembangkan oleh Reince Laik yang menggambarkan mengenai struktur organisasi yang saling berkaitan dengan beberapa kelompok. Dalam teori ini, Laik menjelaskan bahwa terdapat penyalila, yaitu anggota dari 2 organisasi atau kelompok tersebut. Pemimpin unit rendah, pemimpin unit tinggi. Penyalila yang disebutkan oleh Laik memiliki fungsi sebagai penyambung atau seseorang yang mengikat kelompok kerja suatu dengan lainnya pada tahap tingkat berikutnya. Pada teori yang dikembangkan oleh Laik, ini proses berkelompok dinilai penting karena suatu organisasi perlu memiliki seorang penyalila atau penyambung sehingga anggota kelompok kelompok itu sendiri bersifat efektif. 5. Teori sistem sosial. Teori suatu ini menyatakan bahwa hubungan antara manusia memungkinkan suatu organisasi dapat bertahan lebih lama daripada orang-orang yang ada di dalamnya.